Pemirsa Lognus 201, hari ini saya berada di Jawa Timur, tepatnya di Jalan Ahmad Jais. Selamat malam pemirsa Lognus 201. Hari ini saya berada di Jawa Timur, tepatnya di rumah Host Cokro Aminoto. Di sini nih terbuat dari apa nih, emas? Karena bayangan saya itu Pak, bayangan saya itu rumah lahir atau ngekos tuh di sini. Yang saya dapat. Apa? Oh ya, propertinya berpegang. Nah, tanyain sertifikat. Pak, dengan Bapak siapa namanya? Pak Martono. Pak Martono. Ya, Pak Martono ini seperti sepeda ini Pak ya. Sepeda ini kalau saya lihat ini berarti masih zamannya Host Cokro Aminoto apa bagaimana ini Pak? Kalau ini belinya itu sudah masih ada. Tahun 55 ini sepeda sudah ada. Jadi ini juga ada sertifikatnya. Dijual apa tidak nih Pak? Ya. Oh tidak. Jadi hanya dirawat saja. Jadi sepeda ini Bapak ini tidak akan menjual katanya. Ya. Jadi supaya anak cucu kita mengetahui bahwa ini adalah bagian sejarah zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Inilah sejarahnya, ini rumahnya. Pemirsa Lognus di Jalan Paneleh 7 ya, Paneleh 7. Ini tempat bersejarah kita, tempat lahirnya guru-guru bangsa dan pendiri bangsa. Itu. Ya, terima kasih Pak ya. Oh iya. Dengan Pak siapa? Saya lupa namanya. Pak Martono. Ya, terima kasih Pak ya. Dari jalan raya tidak terlalu jauh, sekitar 20 meter. Katanya seperti itu. Oh iya. Oh ini dia rumahnya ternyata. Rumah Host Cokro Aminoto. Host Cokro Aminoto 1882-1934 adalah salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Beliau dikenal sebagai orang bijak yang berpengetahuan luas dalam bidang perdagangan, agama, politik, dan juga merupakan salah satu pelopor gerakan nasionalis Indonesia. Beliau pun merupakan seorang guru terhormat dari banyak tokoh visioner dalam sejarah Indonesia lainnya. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo pada tanggal 16 Agustus 1882 dengan nama Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam sebuah keluarga yang aktif di pemerintahan, Cokro Aminoto pernah menjadi pegawai negeri di Ngawi selama 5 tahun sebelum akhirnya pindah ke Surabaya pada tahun 1905 dan bergabung dalam Serikat Dagang Islam pada tahun 1915. Beliau pindah ke rumah khas kolonial Belanda ini yang juga disewakan sebagai rumah kos di dalam ruang tamu yang sederhana. Beliau seringkali mengadakan diskusi politik maupun ideologi sehingga banyak para penyewa yang menganggapnya sebagai guru terhormat. Para penyewa tersebut antara lain adalah Soekarno, Moso, Kartosuwirjo, dan banyak lainnya yang akhirnya pun memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir pada 1882 sampai meninggal 1934. Ya, oke. Akan masuk ke dalam ya. Ini kalau saya lihat di pintunya itu 2931. Berarti ini ada 3 tempat kayak. Nomor 29 dan 31. Maksudnya apa ya? Ya saya akan lihat nih, akan perlihatkan kepada Loges kalau kita memang benar-benar di rumah Hos Cokro Aminoto. Di sini nih terbuat dari apa nih? Emas apa kuningan nggak tahu saya nih. Jelasnya di sini rumah Hos Cokro Aminoto. Jalan Paneleh 7. Nomor 29 atau 31, 2931 di sini bacaannya. Kediaman pahlawan nasional Haji Umar Said Hos Cokro Aminoto sebagai pimpinan Syarikat Islam atau yang disebut SI. Di tempat ini pula kader perjuang bangsa seperti Alimin, Darsono, Samaun, Soekarno digembleng. Bangunan cagar budaya. Nah ini susunan wali kota Surabaya nomor sekian-sekian. Oke, kita mau masuk ke dalam kali ya. Masuk ke dalam. Oh tangganya ini aslinya ini tangganya ini. Oh asli ini. Ini aslinya berarti ini. Tebel. Aslinya tebel. Assalamualaikum. Jadi rumah Hos Cokro Aminoto ini sempit sih, sempit. Tapi di sini di tingkat ternyata. Ini Indonesia itu melahirkan tokoh-tokoh besar itu dari sini. Sehingga pada zaman kemerdekaan itulah ide-idenya itu dari sini. Walaupun akhirnya satu, kalau saya boleh menyebut, satu seperguruan akhirnya berbeda pandangan politik. Kalau saya lihat tadi di bawah itu seperti Soekarno, Semaun, Sekar Maji, Marijan Kartosuryo itu hanya sekecil ini. Bayangan saya itu besar banget. Itu bayangan saya. Segala sesuatu itu kalau kita memanfaatkan, walaupun hal yang kecil, sekecil apapun, ternyata bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Bahkan Indonesia ini negara penduduknya mayoritas Islam, dilahirkan itu dari sini. Kenapa? Umat Islam awalnya bergeraknya dari sini. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena tadi di bawah itu ada tulisan awalnya itu Serikat Dagang Indonesia. Jadi jekal pakalnya kemerdekaan Indonesia itu diawali dari itu, dari Syarikat Islam Indonesia itu. Akhirnya seluruh Indonesia bersatu melawan penjajah. Dan Indonesia itu memang penduduknya itu tidak Muslim semua. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, dan macam-macam. Tapi yang menyatukan itu asal usulnya SI, Syarikat Dagang Indonesia. Kalau makanya kan sering ulama mengatakan, NU itu mengatakan NU itu bagian atau yang punya saham itu di kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena bergeraknya Islam itu atau perlawanan itu tadinya dari santri.
dari santri, dari pondok ke pondok, itu awal mulanya. Jadi perlawanan Indonesia kepada Belanda itu awalnya, sehingga bisa menjadi satu kesatuan. Ya, demikian kiranya kurang lebihnya mohon maaf pada pemirsa. Itu gambaran saya, hanya saya ini sebagai pengagung. Pengagung itu apa? Karena Host Cokro Aminoto ini adalah pencetus dan memperjuangkan Indonesia, sehingga Indonesia bisa kita menikmatin sampai sekarang hasil kemerdekaan dia. Walaupun secara ekonomi kita masih dikuasai oleh asing, tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita sebagai warga Indonesia bisa berbuat yang terbaik dan berbuat yang lebih baik, karena dengan berbuat kita berkarya, kita berusaha, insya Allah kita bisa menikmatinya. Jangan hanya bisanya memecah belah, jangan hanya bisanya mengadu domba. Itu bukan ciri Indonesia, tapi Indonesia itu bersatu dalam kesatuan. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan nanti akan kami keliling-keliling tempat sejarah-sejarah. Karena apa? Karena saya itu suka banget namanya dengan sejarah-sejarah, seperti sejarah kerajaan, seperti pokoknya suka yang zaman-zaman dahulu tuh suka. Karena apa ya, kayaknya perjuangan orang dulu itu bener-bener itu ikhlas gitu. Kalau ilmu itu bener-bener dari dalam hati gitu, bukan hanya bualan, bukan hanya janji-janji. Itu. Jadi tunggu Loknos 201, saya akan keliling Indonesia, terutama tempat sejarah-sejarah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.